sedangkan dia tidak mengetahui sosok tersebut. Maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang sukanya mengatakan bahwasanya peringatan baca maulid, mengenang Rasulullah adalah perkara yang tidak baik, adalah perkara bid'ah atau hal-hal lainnya. Berhati-hati dari perkara tersebut. Sebab tidak mungkin, mustahil seseorang yang tidak bergembira dengan Rasulullah bisa masuk surga. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, daripada anugerahnya Allah, daripada rahmat kasih sayang Allah, maka dengan hal itulah kalian senang-senang. Bergembiralah dengan hal tersebut. Ingin bergembira dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah, dan anugerah yang paling besar, kasih sayang yang paling luas adalah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bergembira dengan Rasulullah. Ada orang bergembira, gembiranya pada saat seseorang melihat daripada idolanya. Idolanya artis, senang bertemu, bergembira dengan artis tersebut. Ada orang yang senang mempunyai idola, idolanya adalah orang Yahudi, orang Nasrani, senang bergembira pada saat melihat daripada sosok tersebut. Tetapi siapa yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senang pada saat menghadiri perkumpulan yang disebut Rasulullah, senang pada saat mendengar sifat Rasulullah, bergembira pada saat meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok Rasulullah adalah sosok yang harus diteladani setiap umat. Apalagi yang mengaku mencintai Rasulullah. Sebab pengakuan tidak bisa dibuktikan kecuali dengan praktek. Ada orang mengaku-ngaku, saya ngaku-ngaku ngefans idola saya artis itu, tetapi dia punya rambut pasti dimirip-miripkan kalau dia betul-betul idola. Dia punya jam tangan, dia punya kendaraan, dimirip-miripkan. Kenapa? Sebab idolaku memiliki ini. Tetapi siapa yang mengatakan aku idolaku Rasulullah, tetapi dia memegang daripada sunnah Rasulullah, memegang siwak di kantungnya, menyimpan daripada siwak di dalam kantung untuk sholat setiap waktu. Kenapa? Sebab dia idolanya adalah Rasulullah. Kalau dia idolanya Rasulullah, dia akan melaksanakan, meneladani sosok Rasulullah. Dia mengatakan cinta Rasulullah, saya membela Rasulullah. Akan tetapi di rumahnya enggak ada daripada sifat Rasulullah. Di rumahnya tidak dibacakan daripada akhlak mulia Rasulullah. Anak-anaknya tidak diajarkan sunnah Rasulullah. Anak-anaknya tidak diurus untuk diberikan pelajaran agama supaya bisa sampai kepada manhaj Rasulullah. Maka itu adalah pendustaan, bukan peneladanan idola, tetapi itu adalah pendustaan. Itu adalah pelecehan kepada Rasulullah. Mengatakan saya cinta, tetapi anak-anaknya dibiarin keluar tanpa menutup aurat. Tapi di rumah kotori, murkai oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seseorang pada saat masuk rumahnya membaca daripada doa masuk rumah, membaca ayatul kursi, masuk rumah dengan kaki kanan, keluar rumah dengan kaki kiri. Masuk rumah yang pertama diingat setelah salam adalah para orang-orang soleh. Itu sunnah Rasulullah, diajarkan untuk memberikan salam kepada rumah yang kosong dengan salam kepada makhluk-makhluk Allah dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Tetapi siapa yang bisa meneladani sosok tersebut? Siapa yang bisa menjalankan perintah tersebut? Setiap dari kita, setiap individu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya itu adalah pewaris Rasulullah. Pewaris Rasulullah bukan hanya anak keturunan Sayyidatina Fatimah, bukan hanya daripada keluarga Rasulullah, tetapi pewaris Rasulullah adalah mereka yang menjalankan amanat Rasulullah, mereka yang membawa apa yang dibawa oleh Rasulullah, mereka yang jalan di jalannya Rasulullah adalah pewaris Rasulullah. Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarith dinar wala dirham walakin nuwarithul ilm. Kami para anbiya, para rasul, kami semua ini adalah orang-orang, para nabi, para rasul. Kalau meninggal kami enggak mewariskan dari perak ataupun emas ataupun harta. Yang kami wariskan adalah ilmu. Maka setiap yang mempunyai ilmu, menjalankan ilmu tersebut,
baik dia mendengar dari ustadz, dari kiai, dari habib, dari guru, dari manapun, ilmu tersebut adalah ilmunya Rasulullah, yang berarti dia pewaris Rasulullah karena mendapatkan ilmu tersebut. Berarti setiap orang yang mendapatkan ilmu tersebut adalah orang yang mulia, adalah orang yang betul-betul dicintai oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah cinta kepada mereka? Karena mereka menjalankan tugasnya Rasulullah, karena mereka membantu jalannya Rasulullah. Pekerjaan mereka sama pekerjaan Rasulullah sama, satu tujuan, yaitu dengan menyebarkan kebaikan kepada individu-individu yang ada di muka bumi, baik keluarganya ataupun orang-orang sekitarnya. Itu tujuan, itu adalah misi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat diutus. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Misinya Rasulullah apa? Adalah jalan, di jalannya Allah, membawa daripada ajaran Rasulullah, ajarannya Allah, perintah-perintah Allah, dan juga memberitahukan larangan-larangan Allah. Maka dari itu, di bulan Maulid yang mulia ini, yang dimana kita hadir Maulid, di mana kita hadir majelis taklim, di mana kita hadir perkumpulan kebaikan apapun, mari pelajari, pahami betul sosok baginda kita, sosok Rasulullah, supaya kita bisa meneladani sosok tersebut. Kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau adalah sebaik-baiknya, seindah-indahnya, sesempurnanya fisik seseorang di muka bumi adalah fisik beliau yang paling sempurna. Bahkan akhlak beliau juga sempurna, juga indah. Ya, budi pekerti yang paling luas, paling indah adalah budi pekerti Rasulullah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidak ada kepribadian, tidak ada kebaikan yang lebih baik di muka bumi ini yang kita lihat. Ada yang baik di barat, di timur, suatu akhlak, suatu adab yang baik, asal usulnya kembalinya pasti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang mengaku dengan kemodernan mereka di barat atau di timur, kami adalah orang-orang dengan ajaran yang tinggi, profesor dan lain-lain, mengatakan bahwasanya kami memuliakan perempuan, hak asasi manusia dan lain-lain. Hal tersebut dari awal sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW dikatain oleh mereka, dikatakan Rasulullah adalah orang yang melecehkan perempuan. Agama Islam adalah agama yang merendahkan wanita. Tidak. Agama Islam adalah agama yang memuliakan wanita. Agama Islam adalah agama yang sangat menghormati daripada seorang wanita, seorang perempuan dihormati di dalam agama Islam. Diperintahkan untuk menutup auratnya. Untuk apa? Untuk memuliakan perempuan tersebut. Diupayakan untuk dinikahkan. Untuk apa? Untuk dimuliakan. Apakah di barat, di timur ada pernikahan yang sah, yang jelas dengan hormat seperti itu? Tetapi dalam Islam dijadikan perempuan seperti barang yang mahal yang tidak bisa dipegang kecuali dengan syariat Allah, dengan ajaran Rasulullah, yaitu dengan akad, dengan nikah. Maka baru diperbolehkan perempuan tersebut, tidak boleh disentuh kecuali setelah menjalankan perintah tersebut, yang artinya mereka dimuliakan di dalam agama Islam, yang artinya sosok seorang perempuan adalah sosok yang mulia di dalam mata agama Islam. Mereka mengatakan Islam mengajarkan memukul wanita. Di dalam Al-Quran dinyatakan wadribuhun, untuk dipukul mereka, wa'idhuhunna wadribuhun. Mereka dipukuli oleh agama Islam, diajari untuk disakiti. Tidak, agama Islam tidak mengajari hal tersebut. Agama Islam mengajarkan kita untuk khairukum menghormati perempuan kalian. Itu dia, bukan memukul mereka. Yang dimaksud memukul seorang perempuan adalah memukul setelah beberapa daripada pekerjaan sebelumnya. Perempuan tersebut enggak mentaati suaminya. Perempuan tersebut dinasehatin masih tidak mentaati, keluar rumah tanpa izin, bertemu dengan orang yang bukan muhrim, dinasehatin oleh suaminya, lalu tidak menerima. Lalu sudah suami tersebut menasehati, enggak diterima, baik dengan lembut atau dengan keras, enggak diterima, masih belum boleh dipukul. Wahjuruhun dulu. Jauhkan mereka dari tempat tidur kalian. Jangan didekati. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada mereka agama Islam adalah mentaati perintah-perintah Allah, mentaati perintah sang suami. Lalu setelah itu masih enggak dengar kata, masih keluar, masih mengulang daripada maksiatnya, baru wadribuhun, baru dipukul. Pukulannya kata para ulama tidak boleh pukulan yang ada luka. Tidak boleh pukulan yang mengeluarkan darah atau mematahkan tulang. Bahkan kalau ada memar pun itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Pukulan yang dikatakan, sebagian mengatakan pakai siwak atau pakai kain daripada rida atau kain, yaitu pukulan yang lembut.
pukulan yang lembut. Yang artinya adalah pukulan tersebut untuk mentakdib mereka, mengajarkan mereka, yaitu bagaimana keindahan Islam, bagaimana menghormati agama, menghormati suami. Tujuannya adalah untuk itu, bukan untuk mengecilkan atau untuk merendahkan perempuan. Bahkan dalam masalah ini pun ulama banyak yang khilaf, bahkan masih ada yang melarang daripada berbuat kasar, yaitu dengan memukul kepada wanita. Padahal bukan kasar di dalam bab seperti itu. Merekalah yang menodai dan juga merusak daripada para wanita. Berapa banyak wanita di tempat mereka yang wanita-wanita tersebut tidak jelas orang tuanya. Berapa banyak di antara para wanita di sana yang mereka melahirkan anak, yang mereka mentarbiyah, menjaga anak tersebut tanpa ayah, tidak tahu ayahnya di mana. Itu adalah penistaan kepada seorang wanita, bukan penghormatan. Agama Islam mengajari penghormatan kepada setiap wanita, setiap pria. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, baik lelaki ataupun perempuan, di bulan Maulid ini, mari kita jadikan bulan Maulid momen bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Momen bagi kita untuk meneladani sosok Rasulullah. Cukup waktu-waktu kita berlalu setahun, 2 tahun, kita enggak mengamalkan sunnah Rasulullah. Jadikan bulan Maulid ini bulan perubahan kita. Kita dengar majelis Maulid, hadir majelis Maulid, masa enggak ada yang berubah di hati kita? Masa kita ngomong cinta tetapi tidak melaksanakan perintah tersebut, tidak meneladani Rasulullah? Mari kita muliakan rumah kita, keluarga kita dengan meladani sosok Rasulullah, dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, menyebarkan kebaikan, menjalankan daripada kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan hadir majelis ilmu. Berapa banyak hadir majelis ilmu ini, berapa kebaikan dari kita duduk, dari kita silaturahmi satu sama lain, dari kita saling berbagi satu sama lain, mendengar daripada kalamullah, daripada mendengar daripada salawat kepada Rasulullah. Inna agrabakum ilayya aktsarukum ilayya shalah, kata Nabi Muhammad. Yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Berapa banyak kita solawat di dalam Maulid tadi, syarabut tahur. Berapa banyak kemuliaan baginda Nabi Muhammad yang dibacakan oleh guru-guru kita yang ada di sini. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub, dha waqt taubatak yal 'asi idza batatub, dha waqt aubatak ya syarid idza bataub, dzal jam' la syak tughfar buh jami'udz dzunub." Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada hal yang tidak ada tersebut diampuni dosa-dosa seperti perkumpulan di majelis Maulid, kata beliau. Zawag taubatak, ini adalah waktumu untuk bertaubat wahai tukang maksiat. Ini momen untuk seseorang taubat di majelis Maulid ini. Kalau dia tidak taubat, tukang maksiat di majelis Maulid, mau di mana lagi dia bertaubat? Apakah di majelis-majelis lain dia akan bertaubat? Zawagat aubatak ya syarid idzabat, ini waktu bagimu wahai orang yang kabur dari Allah, yang jauh dari Allah, untuk kembali pulang seperti ini. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa-dosa orang yang hadir di perkumpulan tersebut, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka dari itu, kalau kita betul-betul cinta dengan mereka, mari kita teladani sosok mereka. Kita penuhi rumah kita di bulan Maulid ini dengan ajaran Rasulullah. Kita penuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita biarkan guru kita letih. Di sini Masya Allah ada guru kita, ada Ustadz Seman, ada Ustadz Ibrahim, ada Ustadz Hilmi, Masya Allah. Banyak ustadz-ustadz yang hadir di sini. Mereka mengajarkan kepada kita. Letih-letih datang dari jauh dari rumahnya untuk memberikan kepada kita nasihat, tetapi tidak kita amalkan, tidak kita gunakan. Mereka tidak butuh dengan kita, tetapi kita yang butuh dengan nasihat mereka. Kita yang butuh dengan ajaran Rasulullah yang mereka sampaikan. Kita yang butuh. Sesungguhnya hati kita yang membutuhkan hal tersebut. Kalau kita nggak bisa mengamalkan 100%, amalkan walaupun hanya 10%. Fa'amal walau bil usyri kazzakati. Amalkan walaupun hanya 2,5% atau 10% sebagaimana zakat. Dikatakan seseorang mencintai orang soleh, maka teladani orang soleh tersebut. In lam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kalian nggak bisa jadi orang soleh, nggak bisa kayak orang soleh, paling enggak mirip-miripkanlah diri kalian dengan mereka. Berapa persen pun, selama ada kemiripan, berarti kalian adalah meneladani orang soleh tersebut. Ada sedikit kemiripan, walaupun hanya 1%, ada kemiripan,
Saya memakai minyak wangi di majelis ini. Kenapa? Karena orang soleh guru saya memakai. Berarti kalian adalah yang meneladani orang soleh tersebut, meneladani gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab peneladanan, di dalam peneladanan adalah suatu kemenangan dan juga kebahagiaan pada saat kita meneladani sosok-sosok yang mulia tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik, hidayat, dan juga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala berikan keberkahan di rumah ini, di majelis ta'lim ini, diberikan keberkahan kepada guru-guru kita Hilmi dan semua guru-guru kita yang ada di muka bumi, di Banjarmasin ini ataupun di Indonesia, semuanya diberikan keberkahan, diberikan oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempuhkan di jalan yang lurus, jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibukakan hati kita keluar dari majelis ini menjalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, menjalankan daripada anjuran-anjuran di bulan Maulid ataupun bulan lainnya, baik anjuran untuk kita memperbanyak sholawat, anjuran untuk berpuasa Senin Kemis, anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk membantu satu sama lain, tetangga dan juga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala bukakan di dalam hati kita pintu taufik. Allah Ta'ala bukakan di dalam hati kita pintu pengampunan, pintu daripada pintu maaf satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ya man wafaq ahli al khair lil khair wa anahum alayh. Wafiqna Allahumma lil khair wa inna alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.